Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Ilkom Unu Blitar. Kali ini kita akan membahas kelanjutan dari topik basis data. Apa yang kita pelajari sekarang? Yang kita pelajari adalah tipe data MySQL. Tidak bisa kita pungkiri bahwa hampir semua hal yang kita lakukan di MySQL itu pastinya melibatkan data. Loh, kenapa kok melibatkan data? Ya jelas karena database sendiri memang ditujukan untuk memanajemen data. Sebagaimana yang kita pahami di pemrograman yang melibatkan tipe data juga, ternyata tipe data di MySQL ini mirip dengan tipe data yang kita kenal di bahasa pemrograman. Ada tipe data yang bersifat numerik atau tipe data angka, ada tipe data yang berwujud teks, hingga ada tipe data date. Tapi kalau di pemrograman Java terutama tidak ada tipe data date. Setahu saya gitu. Nah, kali ini kita fokus untuk membahas tipe data MySQL yang bersifat angka atau numerik. Apa saja tipe data yang bersifat numerik itu? Ternyata tipe data numerik ini di MySQL dikelompokkan menjadi 3 jenis. Yang pertama adalah tipe exact value. Exact value ini maksudnya tipe data angka yang disimpan secara pasti dan presisi. Tipe data ini dibagi jadi dua, ada integer, ada desimal. Kayaknya kalian sudah sangat familiar. Kalau integer biasanya memang digunakan untuk data angka yang pasti-pasti. Angka bilangan bulat terutama. 1, -1, 50, 1000, dan sebagainya. Tapi, bisakah Anda membedakan antara integer dan desimal? Karena di pemrograman misalkan Java tidak ada tipe data desimal, adanya hanya integer saja. Nanti kita akan bahas perbedaannya apa. Kemudian ada tipe data the floating point, yaitu data angka yang disimpan dengan perkiraan. Perkiraan berarti nggak pasti. Ini kita bagi jadi dua lagi, ada float, ada double. Ini kalau di pemrograman Java dua-duanya ada, float ada, double ada. Misalkan 2,5, 5,0 itu bisa dimasukkan ke tipe data ini. Yang terakhir adalah tipe data angka digunakan untuk menyimpan angka biner. Namanya tipe data bit. Nah, ini yang unik. Coba Anda cari tahu, di Java ada nggak tipe data bit? Kita mulai dari mengenal tipe data integer. Nah, ternyata tipe data integer ini dipecah jadi 5 lagi. Berdasarkan apa mecahnya? Berdasarkan jangkauan. Ada tipe data tiny integer, ada small integer, ada medium integer, ada big integer. Yang biasanya integer kan dituliskan int. Kalau Anda paling hanya familiar dengan int. Karena int inilah yang paling sedengan, nggak terlalu rendah, nggak terlalu tinggi. Dan memang biasanya data yang kita entrikan ya memang masih menjangkau ke integer. Nggak terlalu big banget, nggak terlalu small juga. Karena yang small itu juga bisa dimasukkan ke integer sebenarnya. Kalau kita tinjau dari signed atau unsigned, ini resmi tidak resmi istilahnya gitu. Ternyata integer ini kalau signed resminya dari minus berapa ini? 2 miliar sampai 2 miliar lebih dikit. Lumayan juga ya. Ini jarang-jarang kita mengentrikan data 2 miliar.
Kalau kita bikin aplikasi penyimpanan uang, ya mungkin aja. Kalau kita mengacu ke jangkauan unsigned, tipe data integer ini menampung dari 0 sampai 4 miliar. Ini lumayan lah. Makanya kita lebih condong ke integer saja, karena jangkauan itu yang biasa kita gunakan. Tapi untuk pengetahuan saja, ternyata MySQL ini mendukung tipe data dari tiny integer sampai big integer, ada 5. Itu yang harus kita ketahui, biar nggak integer aja taunya. Kemudian coba kita praktikkan MySQL, kemudian usernya root. Oke, seperti ini. Kemudian saya coba untuk create database. Database numeric. Oke, kurang titik koma. Sudah. Kemudian di create tabel. Contoh integer. Ini kita mulai dari kolom A, namanya tiny integer. Kemudian kolom B, small integer. Kemudian C ada medium integer. Kemudian D ini bertipe integer. Kemudian E ada big integer. Seperti ini, titik koma, enter, error, no database selected. Oke, sorry. Kita memilih database dulu. Use numeric. You have an error. Check the manual correspond. Oke. Oh, user. Harusnya use, bukan user. Numeric. Oke, seperti ini. Kemudian kita klik panah atas, kita cari seperti ini, enter saja. Oke, kemudian kita tampilkan, select semua, from numeric. Select semua from, contoh integer. Gimana sih? Aduh, jadi banyak error deh. Empty, ya, tidak ada. Tidak ada data. Coba kita insertkan. Insert. Into. Apa tadi? Contoh integer. Value-nya ada 200 misalkan. Kemudian 35.000. Kemudian ada 18 juta. Ada 2,25 miliar ya. Coba 2,5 miliar. Tuh 2, tuh 23, tuh 23. Waduh. Pusing lihat angka. Ini diperbesar. Tuh 23, tuh 23, tuh 23, tuh 23. 1 triliun, tuh 23. 1000 triliun. Enter. Oke, kemudian show warning. Ya, show warning gitu ya. Kita keluarkan ada peringatan apa dari data yang diinsert. Ternyata
ada pesan out of range, berarti tidak out of range, lebih dari jangkauan. Harusnya bukan data itu. Ya enggak apa-apa, coba kita select semua. Masih bisa enggak? Masih bisa sih, cuma out of range. Lah berhubung out of range, dia akan menyimpan sesuai dengan maksimalnya dia yang dia mampu. Kayak A ini integer maksimalnya hanya 127, tapi diisi berapa tadi? 200. Ini yang masih mampu hanya ini. Berarti kurang 0 tadi ya. Untuk membuktikan bahwa big integer ini out of range. Kalau big integer aja masih out of range, ya silakan cari data di luar big integer. Sementara ini belum ada. Oke, itu contoh untuk menerapkan tipe data numerik dengan tipe data integer. Kemudian, bagaimana jika kita menyimpan angka pecahan di tipe data integer? Nah, ini menarik. Coba kita insert lagi. Insert values. Pecahan. Ada apa ini? 210. Tadi nggak bisa ya. Coba kita 20,4. Ini 350,6. Coba begitu. Kita insertkan lagi. Enter. Oke, kemudian di select semua. Nah, ternyata ini menarik. Kita mengentrikan 20,4, ternyata dibulatkan jadi 20. Tapi mengentrikan 350,6 dibulatkan jadi 351. Berarti kalau angka di belakang koma kurang dari 5 itu dibulatkan ke bawah, kalau lebih dari 5 ke atas. Itu seperti itu. Bagaimana jika kalau 0,5 ya tetap dibulatkan ke atas. Sama seperti ini, 351 jadinya. Kemudian kita beranjak ke tipe data berikutnya, namanya desimal. Ini masih satu jenis dengan tipe data integer karena sama-sama berjenis apa tadi namanya? Fixed number. Jadi angka yang pasti. Kita sebut tadi namanya exact values. Nah, kalau kita coding di bahasa pemrograman biasanya sangat jarang, bahkan saya pun tidak pernah untuk menggunakan tipe data desimal. Bahkan belum tahu apakah desimal ini ada apa tidak, setahu saya tidak ada. Tapi di MySQL ternyata ada tipe data desimal. Apa yang membedakan desimal dengan integer? Ternyata berbeda. Dari namanya saja berbeda. Nah, desimal yang ada di MySQL ini sebenarnya mampu untuk menampung pecahan. Ini unik, desimal tapi mampu menampung pecahan. Nah, yang membedakan desimal yang ada di MySQL ini, data angka itu disimpan dengan sistem fixed point atau angka yang pasti, bukan perkiraan. Pasti berarti di sini kita sudah men-set ada berapa angka yang bulat, ada berapa angka di belakang koma. Jadi kepastiannya ada di situ. Jadi bisa disimpulkan bahwa desimal memiliki dua pengaturan yang berfungsi untuk membatasi berapa jumlah digit yang akan disimpan dari jangkauan angkanya. Jadi format dasarnya adalah desimal ada M ada D. Jadi M adalah total jumlah digit keseluruhan, sedangkan D adalah jumlah digit di belakang koma. Ini yang membuat desimal ini jadi fixed point, angkanya sudah pasti. Jadi jangkauan dari tipe data desimal ini sesuai dengan jumlah M, angka yang pasti, dengan D di belakang koma. Berapa? Seperti ini. Misalkan desimal, M-nya adalah 4, kemudian
Angka di belakang koma adalah 1. Jangkauannya adalah seperti ini. 4,1. Karena jumlah keseluruhan ada 4, kemudian di belakang koma ada 1. Maaf tadi saya salah menyampaikan, ternyata M ini bukan depan, tapi seluruhnya. Saya kira M ini depan tadi. Kalau ini ke depannya kan 3, 999. Ternyata yang dimaksud adalah 4, keseluruhan. Misalkan desimal 6,2, berarti secara keseluruhan angkanya ada 6, tapi di belakang koma ada 2 angka. Jadi pasti. Nah, apabila M tidak ditulis, berarti M keseluruhan tadi tidak ditulis, maka defaultnya M sama dengan 10. Maka jika nilai D tidak ditulis, akan dianggap D sama dengan 0. Jadi begitu. Nilai maksimal dari M adalah 65, sedangkan D adalah 30. Syaratnya, D tidak boleh lebih besar dari M. Atau di belakang koma tidak boleh lebih besar dari keseluruhan angkanya. Coba kita praktikkan di MySQL. Kita buat create tabel. Kita coba untuk create table. Tabel apa ya? Contoh decimal. Ini kolom A. Tipe datanya decimal aja tanpa kita memberikan M secara pasti agar dia nanti merujuk ke nilai default. Kemudian B ini decimal dengan keseluruhan angka adalah 5, angka di belakang koma adalah 2. Coba seperti ini saja. Oke. Sudah. Kemudian kita insertkan data. Insert into contoh decimal, value-nya misalkan value-nya gini, 10,10. Bisakah? Select semua from decimal, contoh decimal. Nah, seperti ini. A ini tepat, tidak ada koma sama sekali. Kemudian kolom B ada komanya 2 angka di belakang koma. Karena kita sudah tetapkan bahwa di belakang angka keseluruhan itu ada koma 2. Kemudian kita insertkan lagi coba dengan nilai yang besar, 1000 misalkan atau 100.000. Kemudian ditampilkan kembali. Ya, jadinya seperti ini. Nah, ini yang saya katakan tadi bahwa ini out of range, keluar dari jangkauan. Karena kita sudah menetapkan bahwa desimal dengan nilai keseluruhan 5, tapi di belakang angka 2. Kalau dipaksa mengikuti nilai yang di-entry-kan user, maka ini melebihi jangkauan. Jadi ada keuntungan, kita pakai desimal bisa, kita pakai integer bisa. Kalau kita membutuhkan angka yang bersifat presisi dan pasti, terutama jika ada pecahan, silakan pilih desimal. Seandainya tanpa ada pecahan, pilih aja integer. Untuk float dan double kita bahas di video yang akan datang. Jadi float dan double ini digunakan untuk tipe data angka yang memiliki nilai pecahan tapi bersifat approximation atau belum ada kepastian. Itu dulu, terima kasih. Wassalamualaikum.